para ulama. Karena Nabi itu datang satu paket. Nabi datang satu amalan itu mencakup 4 unsur, mencakup semua ilmu. Semua amalan Nabi ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol mengatakan, emang ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di zaman Nabi? Nah, itu pertanyaan konyol itu. Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada hadis sahih hasan dhaif di zaman Nabi? Kan nggak ada. Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol, sok kritis tapi nggak pakai data, sok kritis tapi nggak rasional. Lalu bagaimana kalau menanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kuasai dulu yang mau dikritisi itu apa. Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Sekarang 1434 ya. Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu, maka kuasai dulu sesuatu itu apa. Dan ini beliau lakukan sendiri. Imam Al-Ghazali ketika hendak mengkritisi filsafat, dia pelajari 2 tahun, lalu dia review selama 1 tahun. Jadi 2 tambah, dan dia menulis dalam masa itu. Belajar, dia ulang, petakan, dia review, kemudian dia tulis 3 tahun genap. Jadi Imam Ghazali baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat setelah 3 tahun mendalami filsafat. Kita sudah berapa tahun mendalami satu istilah, lalu kemudian mengkritisinya. Jangan-jangan kata orang, katanya nggak boleh kata orang, ya harus kata Allah dan Rasulnya. Ya, jika ada orang mengatakan itu batil, coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil, ada nggak? Kan nggak ada. Syariat itu ada di Quran istilahnya, syir'atan wa minhaja. Itu ada di Quran ya. Syir'ah, syariah, itu ada di surah Al-Ahqaf. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariat itu jalan, syariah yang dijalani. Bisa begitu ya. Bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya syuru' itu artinya proses. Syara' artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara' hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara', bukan syariat, syara'. Sama, maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama, di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga, di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu, adat bersandikan syara'. Berarti bukan hanya satu suku aja. Nggak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya nggak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke? Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan tarekat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir. Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat. Jadi kawan saya, dia nggak suka zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tahu Ratibul Haddad? Ya, tahu ya? Ratibul Attas tahu? Atos tahu nggak Atos?
Atos, orang Sunda apa atos? Sudah. Rotibul atos bukan rotib sudah-sudahan. Itu nama imamnya, Al-Imam Al-Habib Al-Attas. Tapi dia punya zikir pagi sore, di-download di smartphone-nya, dan juga dia punya di perpusnya buku kecil. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran. Al-Ahzab ayat 41. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai rotibul haddar, rotibul attas. Tapi dia ngeluarin buku baru, zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Eduardo, berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau itu mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore. Maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan Al-Maksumiyah. Gitu. Maka penamaan zikir itu biasa. Ya, boleh-boleh aja. Ya. Kenapa nggak disebut dengan zikir Nabi aja? Ya kan Nabi zikirnya banyak. Saya punya kitab zikir Nabi hampir 10 yang pakai ilmu hadis, dan kalau di luar ilmu hadis banyak, puluhan. Yang ilmu hadis saja pakai riwayat, itu udah pusing kita bacanya. Ini yang mana mau diamalkan duluan? Karena kita bingung, banyak dalil zaman dulu. Boleh meramu obat. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu ini, kalau sakit boleh nggak meramu sendiri obat, masuk ke ruang apotek terus ramu-ramu sendiri? Lo kan nggak boleh taklid, katanya nggak boleh taklid ke dokter juga nggak boleh dong. Kenapa percaya sama dokter? Taklid sama apoteker juga nggak boleh seharusnya. Kalau kita boleh bilang nggak boleh taklid artinya apa? Ikut tanpa tahu kenapa hakikat sesuatu itu ada. Ikut tanpa mengetahui dalil. Kenapa obat kalau batuk ini A, B, C, D? Disebutkan nggak sama dokter? Disebutkan nggak sama apoteker? Enggak. Terus kenapa percaya aja? Kenapa itu boleh, sedangkan dalam agama nggak boleh? Itu. Yang mengerti dalil ulama atau orang awam? Ulama. Berarti kalau nanya dalil ke siapa? Kalau kita nanya dalil ke ulama, itu sudah sama kayak kita mau taklid tapi menaik pangkat jadi ittiba. Nah, kembali yang tadi, bagaimana teknik berzikir itu masuk ke thariqat. Mana perintahnya zikir, masuknya ke syariat. Jadi beda syariat sama thariqat apa? Syariat itu dalilnya, thariqat itu caranya. Mudah toh? Ada perintah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ada yang lihat Nabi nggak? Ada yang lihat Nabi? Mimpi aja nggak jelas ya. Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi sholat kan. Terus kalau kita disuruh sholat melihat Nabi, kita ini nggak ada yang melihat Nabi, terus gimana caranya? Nah, kalau ada syariat, thariqat, cara ngamalin, ada lagi cara yang lain, namanya mazhab.
Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir. Thariqat itu cara mengamalkan dalil yang tersirat. Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat, thariqat mengamalkan yang udah tahu perbedaannya? Oke. Terus gimana? Kata kawan, tidak boleh ikut mazhab. Ya, tidak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Nabi. Kalau Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Konyol nggak? Imam Syafi'i bisa beda sama Nabi. Terus ente gimana nasibnya? Kalau Imam Syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi cuma 2 orang, bisa berbeda dengan Nabi, terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi 14 abad, 1400-an tahun. Mikir-mikir kalau mau ngomong, ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sahabat berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia adu-adu sahabat sama Nabi. Ini orang lebih berbahaya daripada Syiah, lebih berbahaya dari Khawarij, lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena yang mengadu-adu sahabat dan Nabi itu kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah bilang para sahabat pengkhianat, merampok, mencuri, mengambil pemerintahan yang Nabi wariskan kepada anaknya, mantunya, lalu diambil oleh mereka. Maka mereka benci ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman. Saya nggak tahu Syiah yang di Bandung begitu apa enggak. Kali ada Syiah Al-Bandungi, dia masih cinta sama Abu Bakar, kan kita nggak tahu. Siapa tahu kan beda, namanya doang yang sama. Ya. Kalau sama, wah berarti dia bisa saudaraan sama kita. Tapi kalau mereka menghujat sahabat, ya saya hello aja ya. Gak bisa, kita nggak bisa bersahabat. Ente aja nggak bisa bersahabat sama sahabat Rasul, gimana bersahabat sama kita? Gitu, ya. Ada orang ngomong begitu, benar nggak? Kalau imam mazhab, Imam Syafi'i beda sama Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia pernah berpikir, bersuuzon ke imam. Kalau Nabi, imam ini berbeda sama Nabi. Imam ini buat ajaran baru. Jadi yang dia pikirkan mazhab itu agama buatan imam. Ini kesalahan besar ini. Ini logika yang nggak nyampe. Buat definisi tapi nggak nyampe. Dan saya sering ketemu dan udah sering contohkan. Mereka ngomong nggak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Sahih Bukhari. Masih ingat? Masih ada nggak orang begitu? Masih ada. Padahal kita udah ngaji kemana-mana, kita ulang-ulang ini. Tanda dia kalau ngeritik kita nggak pernah dengerin video kita. Ya. Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini juga riwayatin hadis, cuma tidak dikenal sebagai periwayat, dikenalnya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i kebalik. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab, padahal juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i, maka mazhabnya Bukhari itu sangat dekat ke mazhab Syafi'i. Kalau Imam Subuki positif masukkan, Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Udah positif belum masukkan. Karena pas kita presentasikan ajaran Imam Bukhari hampir dekat dengan mazhab Syafi'i. Lebih tua mana Imam Syafi'i, Imam Bukhari? Lebih dekat mana ke Nabi, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Jadi kalau kita ikut salaf, lebih orisinal mana, ikut Syafi'i atau Bukhari? Itu namanya mazhab. Mazhab ini berkembang, tapi di samping kirinya ada thariqat juga berkembang. Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Habib Al-Ujaimi. Ada muridnya Daud At-Tai. Daud At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi, Sarri Sakti. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi.
Maka dulu disebut Thariqat Junaidiyah. Apa nama thariqatnya? Junaidiyah. Tapi thariqatnya lebur, banyak cabangnya. Cabangnya ada thariqat Naqsyabandi, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah, ada Suhrawardiyah, ada macam-macam nama thariqat pecahan daripada Imam Junaid. Dalam pecahan itu, kita ambil dua sampel, thariqat Naqsyabandiyah dan thariqat Qadiriyah. Nabi berbicara dalam syariatnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada syurba, fi syurb, mau ya? Air al-maksum, ada nggak? Pakai bahasa Arab gak paham, dia bilang Moya al-maksum. Maaf merepotkan. Gak usah pakai gelas, udah gini aja. Udah gini, bismillah. Udah gak usah. Ayat ini syariat nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah, surat Muhammad ayat 19. Ada dalil dari hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, paling lezat, paling afdal, paling bermutu, paling jitu, itu adalah la ilaha illallah. Terus caranya gimana? Coba antum baca la ilaha illallah. Biasa aja kan? Coba baca la ilaha illallah. Ada yang tahu, ketahuan tuh kalau sudah berarti dia ngambil thariqat udah tuh. Tapi kalau la ilaha illallah, itu belum tuh. Saya tahu dari suara aja itu ngerti. Apalagi kadang-kadang kalau sudah dihentakkan ke dalam kolbu ini kan bercahaya, kalau disebut nama Allah itu terasa tuh cahayanya, gitu, dan memancar di wajah. Ada wajah keasikan, karena afdhalul zikri, zikir paling enak, paling nikmat la ilaha illallah. Kalau orang Sunda, makanan paling enaknya apa? Karedo. Bener Pak? Tempe. Santri dia nih ya, Batagor apalagi. Ini yang ngomong orang Padang, tadi orang Sunda yang ngomong. Kayaknya yang lebih sohoi orang Sunda nih. Bener, karedok. Oke. Karedok kalau cara buatnya ditonton di YouTube, buat sendiri, beda gak dengan emak-emak kita yang dulu buat? Beda. Kenapa beda? Bikin sama mama suka enak aja. Suka enak aja. Thariqatnya, tekniknya. Maka thariqah itu teknik. Beda warung, beda rasa, bener. Bahan sama. Bahannya apa aja? Kucing. Kalau saya makan karedok, saya nggak nanya. Yang penting enak, gitu. Yang penting buatnya enak. Tipe-tipe murid begitu. Ada murid mau tinggal jadi aja. Udah Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, ajarin zikir, udah pusing. Tapi kalau sang guru tahu la ilaha nafi illallah isbat, diambil dari pusar, dibawa ke begitu caranya. Itu cara ngaduk-ngaduk kalimah dalam kolbu. Ya, kalau salah aduk jadi nggak tuh barang? Nggak jadi. Kelebihan gosong, kurang, nggak mateng, nggak enak. Sama. Jadi kalau kita nih zikir, coba sendiri hasil lihat YouTube. Ya beda kalau ketemu. Ya beda. Abis makan di tempat orang jual karedok yang enak di Bandung, kita nggak belajar cara buatnya. Besok balik kita nggak belajar nih,
kita cobain di rumah dengan cara yang lama, rasanya beda nggak? Oke, tapi kita datang ke kokinya, ajarin dong, diajarin lama dia tekniknya. Kita cobain di rumah, rasanya sama atau beda? Tetap beda. Tetap beda. Zikir depan guru nikmat, karena disuapin sama beliau. Cobain di rumah, tekniknya udah dikasih nih, istighfar, tawasul, apalagi, oh semuanya lengkap nih bahannya, kamu cobain sendiri di rumah. Kita cobain, kok ambar ya? Kenapa? Karena kita belum terlatih. Sang guru napas dia udah begitu, ya. Ibu kita karena sudah lama jadi ibu, dia tiap hari harus buat masak buat anaknya, maka enak jadinya. Ya tetehnya jadi ibu tapi bukan yang masak, sama aja, ambar juga. Saya kan orang Padang, itu suka mengamati rasa rendang. Sama-sama resto A, tapi beda tukang masak, kokinya beda rasa, padahal mereknya sama. Ya, sama-sama rendang loh ya, padahal bahannya sama. Itu namanya thoriqah. Beda cara adukannya, beda teknik membuatnya. Masukin daging ke dalam santan aja itu ada timingnya. Bener? Emang begitu. Sama. Kadang guru nih nafsu punya murid, belum saatnya dimasukkan daging kalimatullah ke dalam kolbu murid, udah dikasih-kasih aja. Namanya obral zikir. Jangan lagi obral zikir, ini kalimah thayyibah, ini kalimah mahal. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Pelan-pelan. Kecuali si murid udah lama zikir, udah lama berguru dan direstui oleh gurunya, baru kita kasih. Walaupun sekali bertemu boleh, cuma baru kemarin sore hijrahnya udah minta talqin aja ya. Kan orang kebanyakan pengen begitu. Tunggu dulu ya. Mau makan, kita mau makan nih, piring kita kotor, diapain dulu? Langsung makan? Langsung masukin ke redok? Ya, ya, dicuci dulu, dilap dulu. Itu namanya taubat. Kolbu ini kan tempat, kalau kita nih maksiat pakai mata, pakai telinga, itu di kolbu tuh nodanya banyak. Itu harus dibenerin dulu, baru nanti kalimah la ilaha illallahnya masuk ke dalam kolbu, dan dia tidak ada halangan, masuknya nikmat. Tapi coba jus stroberi, enak gak? Cuma di dalamnya ada dahak. Di gelasnya ada dahak, gimana? Rasa jelly ya. Rasa apa? Dawet ayu. Warnanya berubah. Mau? Kan gak mau. Jusnya enak, tapi di dalamnya sudah ada yang menjijikkan. Kita gak bisa menikmati. Inilah yang terjadi pada murid yang dia talqin zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Pembersihan kolbu cukup istighfar dan taubat, sederhana aja. Pengakuan kepada Allah, gak perlu kepada guru, ke Allah aja. Cukup Allah yang tahu masa lalu kita. Gak usah kita kemudian sampaikan kepada orang. Ya, semua kita ini kan punya masa lalu yang gelap. Bahkan mungkin ya pelangi-pelangi, kadang gelap, kadang terang gitu ya. Ya inilah kita, kira-kira begitu. Kita emang begitu, mau gimana lagi. Maka saya nggak percaya ada orang suci 100% kecuali Nabi Muhammad SAW, kecuali para nabi. Nggak percaya saya selain mereka. Kalau mereka emang maksumuna,
dijaga oleh Allah. Kalau almarhum Haji Maksum namanya Al-Maksum, beliaunya nggak Maksum. Benar Pak Cepi? Pernah dimarahin nggak Pak Cepi? Tuh, dokter aja bilang pernah marahin. Menurut pandangan Pak Cepi sebagai anak, ayah pernah salah nggak? Pernah Pak tuh, namanya Al-Maksum benar. Maksud saya apa? Label-label A, B, C, D tidak akan merubah subjeknya. Kita bilang nih, inilah ajaran Rasulullah, inilah yang paling murni, ini langsung dari salafus soleh. Belum tentu, itu kan klaim aja. Inilah yang paling benar, inilah thariqah yang paling sahih, kan klaim. Iklan kecap, ya, nomor 1 terus. Oke, itu baru thariqah tuh. Udah mulai paham? Sama-sama karedok, tapi beda teknik, beda koki, hasilnya beda. Sama-sama thariqat qadiriyah, tapi beda mursyid, beda guru, beda mentor, beda murabbi, beda hasilnya, beda enaknya. Dan jangan salahkan para salik, para penikmat ini, dia sedang memburu restoran ruhani, namanya Naqsyabandiyah. Siapa dulu kokinya? Siapa dulu pimpinan dapurnya? Siapa dulu pemiliknya? Ya. Apalagi sudah beda menu. Naqsyabandiyah menunya beda dengan Qadiriyah. Di Naqsyabandiyah zikir lembut dulu, baru zikir keras. Nggak ada keras juga sih, zikir bersuara aja. Di Qadiriyah zikir keras dulu, la ilaha illallah, gitu kan? Kalau di Naqsyabandiyah enggak, mata dipejam, lidah dikunci, sebutlah selembut-lembut mungkin nama Allah. Kayak kita bermanja-manja kepada sang kekasih bernama Allah. Beda nggak? Beda, badan lemes-lemesin. Kalau di thariqah Qadiriyah enggak, kalau perlu tangan dikepal. Dulu saya belajarnya begitu. Kepal tanganmu, ya. Tarik nafas, baca. Mulai dari zikirhu Allah, la ilaha illallah, Allahu, semuanya itu. Ada zikirhu aja, ada ahad-ahad aja. Betul-betul menghentak di dalam badan ini. Ada ilustrasi lain. Kita ini ada yang suka musiknya nge-rap, nge-rock, ada yang suka musiknya slow, bener. Ini wajahnya wajah apa nih? Nggak percaya. Yuk, sukanya apa? Jangan-jangan haram lagi. Sukanya hadroh. Hadroh itu udah separuh-separuh ngerok tuh, tang-tung-tang. Saya alirannya slow. Jadi kalau datang ke hadroh, saya request yang lembut dikit ya, gitu. Karena kalau denger dulu masih muda banget, seneng. Dulu thariqah Qadiriyah, thariqah Samaniyah yang saya pelajari, kita seneng kalau zikir keras, apalagi kalau dikasih duk-duk Allah, la ilaha illallah. Waduh, nikmatnya bukan main. Kalau seminggu itu nggak ada zikir keras, kayaknya dunia ini hambar. Dulu begitu. Belakangan umur udah nambah, ya senangnya yang adem-adem, yang lembut-lembut, tapi tidak anti zikir keras. Memahami zikir keras ini beda gitu. Cari senangnya yang lembut-lembut. Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hijrah ke Makkah. Dia belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Dia gabunglah satu paket. Zikir keras dulu, habis itu lembut. Ya boleh-boleh juga sih. Makanya kalau datang ke pusat-pusat tarekat di Bandung, di Tasik, di Garut, mau jalurnya yang manapun, kalau di Tasik kan sudah masyhur tuh, Abah Anom, Suryalaya, macam-macam. Di sini ternyata juga ada TKN tapi beda jalur. Metodenya sama. Keras dulu, baru lembut. Kenapa? Karena memang sudah satu menu. Ya, cuma kenapa yang ini enak, terkenal, yang itu tidak? Kenapa?
Sama kayak rumah makan, yang ini terkenal, yang itu tidak. Padahal bukan rasa, menunya sama, rasanya beda. Jadi lidah ini nyari rasa. Kalau makanannya fisik, maka lidahnya lidah fisik. Kalau kolbu fisik atau non fisik, maka yang dia sedang cari menu-menu makanan non fisik. Oleh karena itu ulama kita mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu adalah nutrisi makanan kolbu, ya? Zikrullah makanan kolbu. Saya mau tanya, mau nggak tiap hari dikasih karedok teh? Bapak Ibu, mau nggak tiap hari dikasih apa biasanya? Nasi liwet. Mau nggak tiap hari dikasih nasi liwet? Enak juga. Lama-lama tensinya naik, kolesterolnya naik, lidahnya tiba-tiba jadi asin. Mau nggak tiap hari? Bosan. Oleh karena itu, kalbu ini juga ada kebosanan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidaklah akan bosan selama-lamanya sampai kamu bosan. Maka teknik la ilaha illallah pun ada macam-macamnya. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C. Zikir keras itu tekniknya beda dengan lembut. Dalam keras itu juga ada beberapa teknik. Bosan. Inilah masalah thariqat. Ini masalah thariqat, ini saya sampaikan nih. Kok thariqat zikirnya dua aja, la ilaha illallah sama Allah. Padahal zikir banyak. Berarti ada yang belum sempurna dalam thariqat itu. Kurikulumnya kurang lengkap. Ya, bakal bosan nanti kalau cuma zikir la ilaha illallah doang. Selama-lamanya zikir keras mulu, bosan. Maka harus ada zikir lain. Ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwwata illa billah, ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada suluknya masing-masing. Ada suluk subhanallah, ada suluk alhamdulillah, ada suluk la Allahu akbar, la haula wala. Semuanya ada suluknya. Dan semua itu turunan dari amalan para nabi atau para malaikat di langit. Hasbunallah zikir siapa? Nabi siapa yang waktu itu dibakar siapa? La ilaha illallah biasa. La ilaha illa anta, siapa yang zikir begitu? Nabi yang dilempar ke perut ikan, Yunus. Maka la ilaha illa anta itu namanya suluk Yunusiyah, tarekat Nabi Yunus. Ada tekniknya. Kalau belum nyampe ke teknik itu, nggak akan ada rasa baca la ilaha illa anta. Gitu, ya. Ada tekniknya semua. Allah berfirman ke Nabi Musa, Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah, dalam batin dia yang bunyi la ilaha illa ana. Seakan-akan Allah berkalam, lidahnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam. Itu semua nggak bisa dibuat-buat. Itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya. Kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya, dia pun haram mengajarkannya. Dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi. Di atas mursyid ada mursyid, di atas dokter ada dokter spesialis. Ya, begitu terus. Ada tahapan-tahapannya. Ini kita baru ngomongin thariqat. Teman saya psikolog itu kalau mau terapi orang nggak langsung terapi. Ada namanya conditioning. Benar? Dikondisin dulu nih orang.
baru berhasil. Sama kalau kita mau mengajarkan zikir atau mau belajar zikir, kondisikan dulu pikiran. Walaupun banyak masalah, minimal pas belajar masalahnya ditaruh dulu, gitu ya. Jangan dibawa masalahnya dalam belajar, nanti nggak fokus. Oke, itu thariqah. Jadi thariqah terjemahannya apa? Jalan atau teknik mengamalkan dalil yang tersirat. Kalau fikih mazhab, teknik cara mengamalkan dalil yang apa kata dalil tersurat? Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah, angkatlah tanganmu. Kita takbir, Allahu Akbar. Rasanya ada nggak? Kalau tidak belajar thariqah, rasanya hambar. Gitu, ya hambar aja. Apalagi orang yang belajar sholatnya lewat buku atau YouTube, lewat video, ya salam. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada nggak? Ya udah, cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin sholat. Kita tanya, antum ketemu Nabi nggak Pak Kiai? Pasti dia bilang tidak, paling mimpi doang. Terus tahu dari mana sholat? Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad. Berarti caranya sudah mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan, wajib lewat mazhab. Supaya nanti kita nggak salah kira. Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan. Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyalain ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab. Maka di luar mereka bid'ahkan. Gitu. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani, musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti thariqat. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya. Dia sholat, ruku, sujud tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih, mohon maaf kalau jidatnya ada hitam, ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam? Nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan? Emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif. Lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud saya sering sebutkan. Orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya Masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini.
yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, thariqatnya paling keren, ini. Kalau ini nggak mungkin. Ini, maka ditaruh di bawah. Jadi asar sujud adalah kerendahan hati. Efek dari sujud adalah rendah hati. Gimana? Udah rendah hati belum? Lagi belajar. Kadang-kadang jujur, mending jujur begitu. Berarti sholat kita ini sudah benar belum? Kira-kira sholatnya diterima nggak? Kayaknya nggak diterima sih. Soalnya simahum fi wujuhimnya belum ada. Karena puncaknya sholat ketika kepala di bawah. Di saat itu tidak ada lagi ego, tidak ada lagi sombong. Kalau masih ada, sholatnya belum diterima, kira-kira gitu. Gimana dong? Orang-orang kayak kita ini sok soleh, sok merasa sholat. Ada orang telat sholat aja kita kata-katain. Ya, ada orang nggak sholat kita suzon. Ya. Dia padahal udah jamak. Ada orang kita lihat nggak sholat, padahal dia sudah jamak. Bisa nggak begitu? Ya, susah ya. Emang gitu sih. Ya. Di otak ini. Ya, kortek depan ini dia sukanya prasangka. Ternyata otak ini di istilah orang-orang ahli neurologi disebut otak reptil. Ini yang disebut dalam Al-Quran, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Otak reptil itu 5-10%. Selebihnya sisanya berapa? Otak kanan atau kiri 40 45 ya, 45 kiri kanan itulah yang akan mendalami thariqat, hakikat, ma'rifat. Sayangnya orang cuma berpikir pakai 10% ini, makanya jadi bodoh seumur hidup. Keras sekali, cari lawan terus, karena reptil kan suka nyari lawan. Kepalanya begini terus tuh. Siapa lo? Aliran Palu nih. Jadi setiap kali ada kelompok baru, kepalanya seperti reptil. Kalau nggak menghindar, ngelawan. Begitulah terus. Ulaika kal an'am. Nyalak mulu. Ya? Maka di Quran disebut seperti kalbun. Seperti si kuku. Jika engkau biarkan yalhas, jika kau perhatikan yalhas, engkau apa-apain yalhas. Yalhas itu lidahnya begitu mulu. Auzubillah min dzalik. Ini kita ini jangan-jangan baru sujud fisiknya, belum sujud. Kita baru sujud fikih, mazhab, belum sujud thariqat. Kalau sudah sujud thariqat, tahu tekniknya. Kalau engkau sujud, rendahkan egomu, hancurkan egomu, hinakan jiwamu di hadapan Allah, dihina-hinain benar, baru berbuah namanya tawadu. Tawadu rendah hati namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu buah dari orang dari tarekat. Zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah hati jadi tenang. Cara nyebutnya gimana? Ada cara nyebutnya. Gimana cara nyebutnya? Nama ala bidzikrillah, hanya dengan menyebut nama Allah. Nama Allah siapa? Ya Allah. Gampang tuh? Bismillah. Gimana cara nyebutnya? Allah. Gitu cara nyebutnya? Enggak. Ada tekniknya. Ya. Itu yang mahal. Ya, harus pakai talqin. Harus pakai talqin, mahal itu. Maka barang begini nggak boleh diobral, haram hukumnya diobral. Ini mutiara dari Allah, karena dia seafdol zikir.
Kalau diobral, orang nggak menghormati barang ini nanti dapat dibuang. Itulah yang terjadi pada banyak murid. Talqin sini, talqin sini, talqin sini. Karena diobral talqinnya, dia tidak pernah lagi mengamalkan zikirnya. Karena dia nganggap, kita kalau beli cincin tepi jalan, pede nggak pakai tiap hari. Tapi kalau beli cincin di toko yang eksklusif, pede nggak pakai tiap hari. Pede. Kira-kira begitu, ya. Ini lebih dari cincin. Ini sesuatu yang kita masukkan ke dalam diri. Mau obral-obralan. Maka dalam thariqah kami, talqin itu bukan nomor pertama. Nomor pertama at-ta'allum wa ta'lim, ngaji. Udah bener ilmunya baru talqin. Udah hilang syaknya, sehingga dia tahu nama yang akan dibaca dia adalah Zat yang Maha Agung. Maka dia pun akan mempersiapkan jiwanya untuk membaca. Nggak mungkin lewat Zoom, pasti dijemput kok. Antum ini kan lucu, takut COVID ngaji lewat Zoom. Tapi kalau pengen makan resto, datang langsung. Ya salam ya. Nggak adil sama diri sendiri. Takut ngurus badan fisik, tapi virus rohani dibiarkan sampai mati begitu aja lah ya. Pasain aja terus. Nggak ada perkembangan dalam batin kita. Nggak adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah senang sama orang yang adil, yang proporsional, jelas. Lagi pengen sama karedok ya, datang mantri lagi, masuknya pakai masker pas makan, mungkin nih ditutup nih, nom bisa nggak? Ya kan nggak bisa. Makan pakai masker bisa nggak? Gaya-gaya doang pakai masker. Ya, pas mau makan pasti dibuka, hilanglah social distancing. Kenapa antum nggak takut? Giliran mau ngaji dempet-dempet dikit takut. Nggak percaya kalau pas ngaji ada rahmat turun, ada malaikat rahmat. Itu di antara antum banyak sekali malaikat rahmat. Itu sampai ke atas sana. Nggak ada virus berani masuk. Masuknya paling pas masuk mall tuh, ya, yang disalahin pengajian masjid. Malaikat itu kalau ada orang duduk di tempat zikirnya lalu doa, Allah marhamhu, ya Allah rahmati dia, selamatkan dia, jagalah dia. Malaikat kalau doa mustajab nggak? Dia nggak pernah dosa, ya, masih takut? Nggak takabur ya, nggak boleh takabur, tapi insya Allah, ya, yang adil sama diri. Ini bukan nyinggung yang nonton online sama Zoom ini. Kalau yang karena jarak kita maklumi. Ini masih di kota Bandung. Ya, saya aja datang dari Jakarta, masa antum di sini Zoom, gaya bener. Ya, sok higienis, sok jaga badan, tapi nggak jaga rohani. Makanya sampai nanti nggak akan ada peningkatan spiritual. Nih saya marah-marah nih sekarang sore ini nih. Tapi marah saya begini-gini aja, ya. Mau sampai kapan begini terus, ya? Maka yang hadir kita apresiasi dengan baik. Semoga Allah meridhoi antum lebih kenceng daripada yang udah jelas dia di samping sini masih pakai Zoom, gaya bener. Giliran makan ke kantin dempet-dempetan, ya. Betul-betul nggak adil ke dalam diri, ya. Nggak adil. Saya prihatin melihat seperti ini. Kalau mau protokol kesehatan lengkap, prokes-prokesan yang adil semuanya, ya, semuanya rapi, siap-siap hidup merana. Udah divaksin juga, ya. Terus untuk apa dong kita divaksin, ya? Protes ya, tuh, ya, Pak pemerintah, semua orang udah bosan, orang udah bosan semua. Tapi gimana lagi, ke depan kita harus pakai aplikasi segala macam lah. Jadi yang pakai fingerprint, dulu kan kantor punya print,
Kalau sekarang semua orang harus punya peduli lindungi, nggak hanya punya peduli, dicolok hidungnya. Kita ikutin aja mainnya ya. Yang penting kalimah Allah bertahta di dalam kalbu. Ya. Yang penting ketenangan muncul di dalam jiwa. Harus muncul di dalam jiwa. Jika dilakukan zikir berdasarkan tekniknya, sama dengan orang makan karedok, makan rendang sesuai dengan takarannya, cara masaknya, udah pas sudah. Kalau juga masih belum terasa, jangan-jangan bukan menunya yang salah, tapi lidahnya sedang sariawan. Paham ilustrasi ini? Kalau kita nih belajar zikir, gurunya sudah oke, tekniknya sudah lengkap, tapi belum juga menikmati zikir, jangan-jangan kalbu kita sedang bermasalah. Seperti mulut lagi sariawan, gak menikmati makanan. Saya kira cuma orang Padang yang pedas, orang Sunda cabai rawit gak dicampur apa-apa, giling. Gimana? Udah? Pernah nyoba? Doer gak bibirnya tuh? Gak berani. Tuh orang Padang gak berani, orang Sunda berani. Pantesan lebih pedas dari kita, ya gak? Maaf, canda-canda. Itu torikot. Hasil dari bertorikot, tenangnya kalbu dalam berzikir, namanya hakikat. Kita punya kesimpulan, punya hikmah. Oh begini ya, kalau zikir dikerjakan secara benar, hasilnya begini. Kita tahu metodenya, tahu teorinya, paham hikmahnya. Ini namanya hakikat. Ya, jadi hakikat itu pengetahuan yang diperoleh setelah menjalani hakikat. Tapi hati-hati, tidak semua pengetahuannya tepat. Maka di atas hakikat ini harus ditingkatin lagi. Si hakikatnya harus diuji. Karena hakikat ini pengetahuan, tapi pengetahuannya terpisah. Zikir la ilallah rasanya ini, zikir hu rasanya ini. Itu namanya hakikat terpisah-pisah. Beda zikir, beda rasa. Umroh sama puasa beda nggak rasanya? Keasikan umroh haji berbeda dengan keasikan tahajud. Benar? Pilih mana? Sama-sama pegel loh kaki tahajud, sama-sama tawaf. Kenapa orang lebih sering memilih umroh? Padahal mau ketemu Allah di rumah juga bisa. Nggak mesti ke Ka'bah kali. Kenapa? Karena menu. Orang bosan satu menu. Rasa, ada rasa yang didapat di dalam umroh beda dengan rasa yang dapat dalam tahajud. Rasa ini menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan inilah yang disebut ilmul yaqin. Ilmu yakin. Paham? Kira-kira? Dhamma lainnya hakikat. Sehingga kita punya keyakinan, kalau aku baca ini, aku yakin begini. Itu orang udah punya hakikat. Maka orang yang sudah mengerti hakikat, jika ada orang bersyariat sholat 1000 rakaat, dia cukup 2 rakaat, itu udah sama. Kalau orang bersyariat belum mengerti ilmu yakin, dia sholatnya baru by pahala. Kalau ada pahala dia sholat, kalau nggak ada pahala dia nggak sholat. Kalau orang mengerti hakikat, dia sudah tahu bahwa sholat itu jangan harap pahala, tapi ada sesuatu di belakang itu. Inilah yang disebut oleh Nabi, orang alim tidur lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang itu, maksudnya yang punya ilmu hakikat. Kalau ilmu yang zahir-zahir mah biasa. Lalu apa beda hakikat dengan ma'rifat? Hakikat itu masih bisa luntur. Hakikat itu masih bisa salah. Yakinan kita kadang-kadang belum tepat. Dari mana kita tahu?
yang paling banyak dapat ilmu hakikat waktu di surga itu malaikat namanya Azazil. Tetap saja tergelincir, dipecat dari malaikat namanya iblis. Iblis itu ahli hakikat. Dengan ilmu hakikatlah dia menyesatkan orang-orang ahli zikir yang tidak berguru. Pernah berguru terus ninggalin gurunya, pernah bermajelis lalu keluar dari majelis. Orang-orang begini dicaplok sama iblis. Apa kata iblis? Zikir kamu keren ya, karena zikir kamu banyak orang sembuh nih. Kamu sebenarnya mursyid yang lebih sakti daripada gurumu. Mulai terbersit, kita lebih sakti dari guru. Tuh, kena tuh dah. Pernah nggak ngeliat ada orang begitu? Ya, murid kiai besar buat tarekat baru. Ini nasib dia ini. Keluar dia dari halaqah. Karena terbersit dalam hatinya, dia lebih sakti dari gurunya. Dia nggak sadar gurunya sedang pura-pura nggak bisa. Ngetes dia aja. Guru pura-pura nggak bisa ngeruqyah, nggak bisa. Oh, saya nggak bisa doain air, pura-pura aja. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia nguji antum itu, ngerasa sakti nggak melebihi guru. Banyak yang terpedaya di situ. Apalagi urusannya udah ketemu pulus, ya. Apalagi urusannya udah ketemu pengikut. Orang merasa pengikut itu aset dia. Waduh, gawat. Banyak orang tergelincir pada bab ini. Banyak sekali. Oleh karena itu, orang sudah bertarekat dapat hakikat masih bisa tergelincir. Contohnya Barsisah, contohnya Musailamah Al-Kazzab. Itu Musailamah kan dulu ikut nulis wahyu. Musailamah ikut nulis wahyu, khidmah ke Rasulullah. Maka kita berdoa orang-orang yang berkhidmah untuk agama ini, untuk kita tidak belok di akhir nanti. Amin. Ya, ini bahaya benar. Kenapa? Si Musailamah ini melihat harian Nabi, dia mikir, Nabi mah biasa aja orangnya. Kita begini, dia begini. Kita begitu, dia begitu. Akhirnya dalam pikiran apa? Nabi ini orang biasa kayak. Kejadianlah sekali, ada penulis wahyu selain Musailamah. Nabi turun ayat kepada Nabi, tapi Nabi gak bacakan semua. Nabi masih tertegun, keasikan membaca ayat. Si penulis wahyu ini diizinkan Allah terbuka tarbir rohaninya, dia dengar Jibril baca ayat. Surat Al-Mu'minun itu tentang penciptaan alam, penciptaan tubuh kita. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengar dia. Terus dia konfirmasi ke Nabi, ya Rasulullah, lanjutan ayatnya ini bukan? Saya barusan dengar ada Jibril baca. Kata Nabi, benar. Dalam hati terbersit sama dia, gini doang ilmu guru gua, gini doang makomnya Rasul, saya juga bisa. Maka orang ini jadi nabi palsu. Kalau murid jadi mursyid palsu, buat tarekat palsu, karena dia merasa dia bisa mengakses apa yang diakses gurunya. Dia kira gurunya cetek, ya. Ini sering terjadi di semua halaqah, di semua thariqah, ya. Maka untuk selamat hanya satu bab, harus masuk pintu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Disebut ma'rifatul Muhammadiyah, mengenal hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalilnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika engkau cinta Allah maka ikuti aku sang Muhammad. Maka dia harus ikut ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika sholatnya banyak, beliau gak bilang supaya kalian selamat. Nabi bilang, aku ingin bersyukur kepada Allah. Nabi ketika dapat wahyu gak bilang, gua doang yang bisa dengar, lu gak gitu. Kalian gak bisa. Gak ada Nabi kesombongan begitu, gak ada. Nabi selalu merendahkan hatinya di hadapan Allah dan para sahabatnya.
Yang dimaksud al-haqiqah al-Muhammadiyah itulah kemurnian akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berakhlak dalam hakikatnya, dalam bertorikotnya, dalam bersyariatnya, itulah yang dapat ma'rifat. Dan tidak sedikit kita dengar ada orang ketemu orang semakin tinggi teori ma'rifatnya semakin sombong. Apa itu? Ngeremehin orang, berarti dia sombong nggak? Gak level, gitu kan? Kajian kulit tuh nggak penting. Nih kajian hakiki nih, kajian hakikat nih, kalian nggak tahu. Ngomong begitu itu sombong namanya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan tidak boleh sombong. Jam 5, Ustaz. Kalau saya, ya udah tanya jawab ya kalau ada. Fadhol. Terima kasih ya. Mana dari Bapak atau Ibu saya nggak bisa lihat. Dari Bapak dulu barangkali ada yang perlu sampaikan. Dari Zoom ada 2, tapi sebelum dari Zoom dari yang hadir dulu mungkin silakan. Ustaz, ada ibu-ibu anak. Maka kami nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abia mau bertanya tentang masalah contoh. Sampai sekarang saya masih bukan tahu ya, masih bingung. Karena dalam satu sisi ada yang mengatakan bahwa kita itu bercontoh harus sama orang yang masih hidup. Maksudnya itu harus masih hidup. Sementara yang lain bilang tidak usah, yang sudah meninggal juga tidak masalah. Yang begini yang mana ya? Begitu. Assalamualaikum. Kalau kita ini belum mandiri, guru wafat, maka sebaiknya punya mursyid yang masih hidup, yang dapat ijazah dari mursyid itu atau dari mursyid yang lain. Jangan yang nggak dapat ijazah, nggak nyambung nanti, nggak nyambung ke Nabi Muhammad, nanti nyambungnya ke iblis. Ya, yang boleh ngajar zikir adalah syaikhun ma'zunun inda syaikhihi, guru yang diizinkan diijazahkan gurunya. Kalau nggak dapat ijazah, sedapat ijazah aja yang diajarin, jangan lebih. Nggak pernah diangkat mursyid, jangan ngaku mursyid. Mursyid itu nggak mesti tua loh ya, itu masalah otoritas satu torikoh. Ada di torikoh tertentu yang dapat ijazah umur 90, di torikoh yang lain umur 19 sudah diijazahin. Saya ketemu kemarin waktu ke Sumatera, ada guru saya, dia sudah memimpin suluk dua torikoh, Naqsyabandiyah dan Samaniyah Qadiriyah. Itu dia mimpin dari umur 20, sekarang umurnya udah 70 sekian, berapa tahun tuh? Ya, jadi nggak mesti tua fisik. Mana ada kaedahnya tua fisik? Nggak ada. Kita kan bayangin Syekh Mursyid harus tua, pakai tongkat, harus pakai sorban, ya salam. Mursyid itu mau pakai apa aja dia mursyid. Mau dia pakai kaos, dia mursyid. Orang nggak akan bisa luput karena ada mutiara di kolbunya. Sekali dia berbicara, keharuman rohaninya tercium oleh orang yang mencari rohani. Nggak bisa dibohongin. Rumah makan, masak, udah ditutup, kecium baunya nggak? Ya, kecium baunya. Sama kira-kira, ya. Jadi saran saya kalau belum disiplin untuk zikir yang diajarkan guru, maka bermursyidkanlah kepada yang hidup dan dapat izin dari gurunya. Gitu ya. Kalau enggak, nanti enggak nambah-nambah. Makomnya segitu-gitu aja. Karena zikir itu enggak ada batas. Zikir itu di atas makom ada makom, di atas makom ada makom. Zikir la ilaha illallah
ada ribuan tekniknya. Yang diajarin kan baru satu, baru dari pusar ke bunuh-bunuh itu mah satu, belum banyak itu, banyak tekniknya. Ya, saya ngamalin sudah hampir 100-an lebih teknik itu. Baik yang langsung diajarkan beliau-beliau ataupun yang ya, secara rohani. Adalah berapa ratus teknik la ilaha illallah doang. Mau ditarik kemana aja nikmat zikir la ilaha illallah itu, nikmat sekali. Ya, jadi jangan mengkultuskan seorang guru. Di atas guru ada guru, di atas wali ada wali, di atas nabi ada nabi, di atas rasul ada rasul. Puncaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Torikot itu yang hebat bukan namanya, tapi mursyidnya. Ya, oh torikot A lebih bagus, enggak. Yang bagus tuh mursyidnya. Karena banyak juga yang torikotnya sama, nggak berkualitas orangnya. Ya, sama kayak tadi, sama-sama karedok. Ya, tapi beda orang, beda yang masak, beda hasilnya. Jadi bukan karedoknya yang salah kalau dia nggak enak, tapi yang salah sih gurunya. Yang masak udah bagus, itunya udah enak, lidah lagi masalah, pikiran lagi banyak, bisa enak gak? Enggak ya? Mau makan karedok ingat AA, AA yang lama. Baik, terjawab ya? Terjawab? Oke. Alhamdulillah.